Pendalaman Iman BKSN 2020 Selasa 15 September 2020. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita kembali berkumpul sebagai keluarga yang terberkati oleh Allah dan mau mendengarkan sabda Tuhan dalam kitab suci dengan tema Bunda Maria, Ibu Orang Beriman. Oleh karena itu, marilah kita siapkan hati dan budi kita untuk mendengarkan sabdanya serta merenungkannya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah menganugerahkan kepada kami Bunda Maria. Dialah teladan orang beriman sekaligus Bunda kami. Semoga dalam kesempatan ini kami boleh belajar dari ketaatan Maria. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 19 ayat 25 sampai 27. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, melalui Injil hari ini, kita diajak untuk hadir di Golgota. Kita hadir pada suatu peristiwa yang luar biasa, yakni perjumpaan Maria dengan Yesus putranya. Tetapi bukan perjumpaan yang membahagiakan seperti di Bethlehem, melainkan perjumpaan yang menimbulkan kepedihan dalam hati Bunda Maria. Tidak ada perempuan yang sangat menderita selain Bunda Maria yang menyaksikan putranya disalib. Peristiwa ini mengingatkan akan jawaban iman tatkala menerima kabar gembira, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku seturut kehendak Allah." Kehendak Allah adalah beriman kepada Kristus, putranya, sampai di bawah kaki salibnya. Yesus sendiri sungguh melihat kesetiaan iman Maria yang sangat luar biasa. Maka di atas kayu salib, Yesus menyerahkan gerejanya kepada ibunya. "Ibu, ini anakmu." Semua orang beriman diserahkan kepada Maria sebagai ibu. Yesus percaya
bahwa Maria akan menjaga dan mendampingi kita semua, seperti halnya Maria mendampingi Yesus sampai di Golgota. Demikian pula Yesus berbicara kepada muridnya, "Inilah ibumu." Hal ini kita diajak untuk menyadari bahwa Maria adalah ibu kita, ibu kaum beriman yang akan mendampingi kita dalam perjalanan hidup ini. Maria adalah ibu kita. Maria telah memberi teladan kepada kita bagaimana ketaatan itu dijalankannya sampai di kaki salib putranya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Maria sungguh percaya bahwa di balik salib itu ada kemuliaan yang dijanjikan Allah kepadanya. Demikian pula kita diajak untuk belajar setia, walaupun harus mengalami penderitaan. Di balik penderitaan akan ada fajar baru kemuliaan yang berasal dari Allah. Jangan takut, aku akan menyertaimu sampai akhir zaman. Itulah janji Yesus Kristus bagi kita semua. Karena itu, janganlah menjadi takut dalam menghadapi kesulitan saat ini, karena Allah akan memberi kelegaan kepada kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita sampaikan doa-doa permohonan kita kepada Allah Bapa yang ada di surga. Bagi para pemimpin gereja, Bapa yang murah hati, kami senantiasa bersyukur atas anugerah para gembala kami. Anugerahilah mereka damai dan sukacita, serta kebijaksanaan, agar mampu menggembalakan umat-Mu dengan penuh kasih dan pelayanan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga-keluarga Kristiani, kami juga bersyukur bagi keluarga-keluarga Kristiani yang selama ini senantiasa Engkau dampingi, sehingga keluarga Kristiani tumbuh berkembang menjadi gereja yang penuh damai. Bimbinglah mereka agar semakin mampu menghadirkan belas kasih-Mu dalam hidup sehari-hari. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga kita yang sedang berkumpul, ya Bapa, kami senantiasa bersyukur atas anugerah yang boleh kami terima setiap hari dari kemurahan hati-Mu. Berkatilah keluarga kami, agar cinta kasih yang berasal dari-Mu boleh kami kembangkan dalam semangat pelayanan dan pengorbanan satu dengan yang lain, sehingga nama-Mu semakin kami muliakan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, demikianlah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu dengan penuh kepercayaan bahwa kemurahan hati-Mu akan mengabulkan doa-doa kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita satukan semua doa-doa permohonan kita
dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, terima kasih Engkau telah menganugerahi kami kesempatan untuk selalu mendengarkan, merenungkan, dan menjalankan semua sabda-Mu. Kami percaya bahwa sabda-Mu adalah berkat kehadiran-Mu yang menguatkan iman kami, harapan kami, dan kasih kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita hening sejenak dan mohon berkat Tuhan, agar sabda yang baru saja kita dengarkan, kita renungkan, bisa menjadi sumber kekuatan hidup kita dalam menjalankan sabda tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dengan ini pendalaman iman BKSN 2020 tanggal 15 September 2020 telah selesai. Marilah kita hidup dalam sabdanya. Syukur kepada Tuhan.